melebihi apapun Bapak Ibu. Melebihi uang, melebihi rumah, melebihi mobil Anda, melebihi apapun di dunia ini adalah kesehatan Anda ya. Lanjut. Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu kita lihat, sebenarnya organ-organ ini ya, organ-organ yang saya ceritakan ini, itu semuanya berada dalam keadaan keseimbangan atau balance ya. Kita sebut namanya homeostasis, artinya organ-organ ini nggak bergerak, diam, seimbang begitu ya. Jadi kalau kita lihat ini jantung, ini liver, ini limpa, usus dan ginjal, mereka ini semuanya paru-paru juga ya. 5 sistem organ ini dalam keadaan keseimbangan. Jadi Bapak Ibu lihat nih ya, bola-bola ini semuanya diem, nggak bergerak ya. Karena seimbang. Nah, sekarang coba kalau jantung ini saya perbesar bolanya. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Miring ke sebelah sini, miring ke sebelah kiri, semuanya rontok. Atau paru-paru saya kecilin deh sedikit ya. Atau misalnya limpanya saya besarin, livernya membesar, saya besarin. Apa yang terjadi? Keseimbangan ini akan hancur. Semuanya rontok. Kesehatan Anda akan semuanya banyak sekali masalah-masalah yang Anda hadapi kalau satu organ terganggu Bapak Ibu ya. Nah sehingga apa? Keseimbangan ini harus dikembalikan. Kalau orang sakit, Bapak Ibu, itu artinya sudah terjadi tidak seimbang antara 5 sistem organ ini, Bapak Ibu, ya. Nah, sehingga muncullah satu buku yang membahas ini yang berjudul Never Be Sick Again. Ini karangan seorang ilmuwan dari Jerman, ya Raymond Francis, ya, MSc. Beliau seorang ilmuwan sekaligus penulis buku, judulnya Never Be Sick Again. Artinya tidak pernah sakit lagi. Wah, keren ya. Tidak pernah sakit lagi Bapak Ibu. Nah, dia katakan bahwa health is a choice. Kesehatan itu ternyata pilihan. Nggak bisa otomatis orang hidup itu pasti sehat, nggak bisa ya. Harus menjadi pilihan kita ya. Jadi kita harus belajar bagaimana cara memilih yang benar ya. Nah, buku ini sangat unik Bapak Ibu dan terjual sangat fantastis buku ini ya, dia menjadi apa namanya, peringkat satu New York bestseller pada New York Times bestseller pada saat itu dan Bapak Ibu bisa baca lengkap buku ini nanti di, toko-toko buku bisa dicari atau e-book-nya di internet ya. Nah, yang paling menarik adalah Bapak Ibu, di buku ini mengatakan bahwa di dunia ini banyak sekali penyakit-penyakit ya. Ada gagal jantung, kanker, hipertensi, autoimun, gagal hati, ginjal, semua. Diabetes, demensia, rematik, insomnia, banyak sekali ya. Mungkin ada ratusan penyakit di dunia ini Bapak Ibu ya, bisa disebutkan satu persatu. Nah, penyakit-penyakit ini itu pasti berhubungan dengan 5 organ tadi. Saya ulangi. Semua penyakit di dunia ini, mau itu ratusan atau ribuan, pasti berhubungan dengan 5 organ vital tadi. Jantung, paru-paru, liver, ginjal, usus. Pasti berhubungan dengan ini. Nah, sehingga akan banyak sekali menimbulkan banyak sekali keluhan-keluhan akibat dari 5 organ vital tadi terganggu. Mungkin salah satunya terganggu akan mengganggu 4 yang lainnya. Sehingga banyak sekali keluhan satu akhirnya jadi banyak sekali keluhan-keluhan kita. Sesak nafas pada paru-paru mempengaruhi jantung, kemudian bengkak di kaki, akhirnya cepat lelah, kesemutan, kram, sulit konsentrasi, cepat ngantuk, susah BAB, lalu menjalar lagi ke lambung ya, perutnya mual, kembung, kesendi, sering demam, sering kencing, matanya burem, gatal-gatal, sering lupa, sulit menurunkan berat badan, sakit kepala, gak nafsu makan, perdarahan, dan seterusnya ya. Gara-garanya apa? Keluhan ini muncul gara-gara 5 organ tadi terganggu. Ya, satu terganggu akan mengganggu sistem yang lainnya. Jadi keseimbangannya akan terganggu. Nah, jadi kelima organ ini semuanya saling berhubungan. Nah, itu konsep kesehatan dari Norland Bapak Ibu. Unik ya. Jadi jantung terhubung dengan ginjal, jantung terhubung dengan paru-paru, jantung terhubung dengan liver, jantung terhubung dengan limpa dan seterusnya ya. Jadi semuanya berpengaruh. Jadi makanya kalau jantungnya bermasalah, keluhannya bisa banyak banget ya, bahkan sampai ke ginjal, jadi kita sebut namanya komplikasi ya, karena akan mempengaruhi hal-hal yang lain. Contoh misalnya jantungnya bengkak, gagal jantung ya, akibatnya apa? Ke paru-paru, ke nafas, kemudian apa? Pembuluh darah, kemudian apa? Ke ginjal dan seterusnya dan seterusnya. Intinya satu organ terganggu, satu organ rusak akan mempengaruhi 4 organ yang lainnya. Nah, hebatnya ya di, konsep kesehatan dari Norland, kita nggak merawat satu-satu. Bukan hanya merawat jantung saja, liver saja, tapi kita merawat lima-limanya, 5 sistem organ ini Bapak Ibu ya, keren ya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Sebenarnya organ kita, jantung, paru,
itu terbuat dari apa sih? Itu kan pertanyaannya. Kenapa mereka bisa rusak sih organ jantung ini, organ liver ini, organ usus ini, kenapa? Ternyata organ ini tersusun atas sistem organ tersusun atas organ-organ. Nah, organ tersusun atas jaringan-jaringan. Nih dia. Jaringan-jaringan membentuk organ. Organ membentuk sistem organ. Nah, jaringan ini terbentuk dari apa? Dari sel. Sel membentuk organ. Membentuk jaringan. Jaringan-jaringan membentuk organ. Organ-organ membentuk sistem organ. Sel terbuat dari apa? Dari atom, subatom menjadi atom, menjadi molekul, menjadi makromolekul, menjadi organel, lalu menjadi sel ya. Nah, kalau kita ingin mengatasi, mencegah jangan sampai atau mengobati satu penyakit, kalau kita hanya obati organnya aja nggak cukup. Karena organ ini terdiri atas jaringan. Ngobatin jaringan saja nggak cukup karena jaringan ini terdiri atas sel. Nah, jadi fokus kita adalah kepada hal yang terkecilnya, yaitu sel ini yang harus diperbaiki supaya nanti kalau selnya sehat, jaringan pun akan sehat. Kalau jaringannya sehat, organnya pun akan sehat. Organ sehat, sistem organnya akan kembali menjadi bagus kembali, seimbang kembali. Keren ya? Nah, ini konsep yang diajarkan oleh Norland. Kalau misalnya sel ini, yang ini nih, yang saya buletin, gagal, sel ini terganggu, sel ini nakal, sel ini tidak bisa diatur, sel ini jalan sendiri ya dan dia apa namanya? Nakal lah ya, dia tidak bisa diurus, tidak bisa diatur, akan menyebabkan gangguan pada sistem organ kita. Nah, kita sebut namanya sel itu sel gagal, kegagalan sel. Oh, selnya gagal, nggak bisa menjadi anak yang baik gitu ya. Nggak bisa menjadi anak yang penurut mengikuti aturan, dia nggak mau ikut aturan. Jadi selnya gagal, kegagalan sel. Nah, kegagalan sel itu ada 3 tahap, 1, 2, 3, 4. Ada 3 tahap, 1, 2, 3. Nah, kalau sudah sakit Bapak Ibu, udah diabetes, udah stroke, udah, gagal ginjal, itu udah tahap 3 ya. Tahap 3 ini adalah Anda sudah divonis oleh dokter, udah ada capnya ya, Bapak diabetes, Bapak gangguan jantung, Bapak pembengkakan jantung, Bapak gagal ginjal, Bapak pembengkakan hati, itu udah tahap 3. Tapi sebelum tahap 3 terjadi, ingat tadi ya, pasti akan terjadi kerusakan organ. Nih dia, ingat nggak yang tadi? Sebelum ini terjadi, akan terjadi kerusakan organ terlebih dahulu, ini fase 2. Nah, sebelum fase 2 akan terjadi kegagalan sel terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ada di fase yang mana sekarang? Kalau saya mungkin ada di fase 2 ya. Fase 3 ini mungkin saya belum ada label dari dokter, belum ada label saya diabetes kah, stroke kah, gagal ginjal belum ada. Tapi saya tahu saya sudah ada di fase 2 ya. Kenapa? Keluhan saya sudah banyak, sebentar lagi akan menjadi fase 3 kalau saya tidak perbaiki ya. Akan terjadi gangguan inflamasi, pembengkakan dan seterusnya tadi ya, perasaan tidak nyaman, tidak enak, gangguan otak, kemudian brain fog ya, kemudian gangguan lambung dan seterusnya, itu keluhan-keluhan kita setiap hari, Bapak Ibu ya. Ini kita hampir pasti sudah masuk fase 2. Sebelum fase 2 itu terjadi namanya fase 1, namanya subhealth, nggak kelihatan ya, belum ada keluhannya. Mungkin umur kita masih 20 tahun ya, masih remaja ya, tapi sebenarnya sudah terjadi gangguan sel sedikit demi sedikit. Sel ini udah mulai berubah bentuknya ya, sudah mulai nakal, bakat-bakat nakalnya sudah ada. Nah, pada saat fase 2 selnya udah lebih nakal. Jadi kita udah mulai keluhan-keluhan udah banyak. Fase 3 selnya udah berubah, udah nggak bisa apa di ini lagi ya, penyakitnya sudah terjadi seperti itu. Nah, sebelum masuk fase 3 kita harus betul-betul menyadari bahwa ini yang paling tepat kita untuk melakukan perbaikan. Pak, kalau udah fase 3 gimana? Nggak apa-apa, juga bisa diperbaiki. Tapi tentu butuh proses yang lebih lama, butuh tahapan-tahapan mengikuti anjuran dari perusahaan, yaitu 4 tahap tadi yang disampaikan oleh Mister Jack ya. Nah, jadi sel ini, yang ini Pak, ini bisa gagal. Kenapa gagal? 2 hal. Pertama adalah nutritional disorder, gangguan kekurangan nutrisi ya. Lack of energy supplying peptides dan gangguan cellular dysfunction. Jadi kekurangan nutrisi peptide ya, dia kurang 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 nutrisi, kurang vitamin selnya. Jadi nggak dikasih peptide, nggak dikasih energi, nggak dikasih makan, selnya lemah. Yang kedua, ini yang paling penting, bukan kekurangan nutrisi, tapi adalah terlalu banyak racun yang menempel pada membran sel sehingga mengganggu dia, bikin dia jadi nakal, bikin dia jadi nggak terkontrol, bikin dia jadi berubah metabolismenya. Yang harusnya menghasilkan insulin dia nggak mau ngasilin insulin, yang harusnya menghasilkan hormon enzim dia nggak mau menghasilkan hormon enzim.
Yang harusnya membelahnya pakai urutan 2, 4, 8, dia enggak, 2 jadi 10, jadi 100. Itulah sel kanker. Jadi dia berubah sifatnya sel kita. Gara-gara apa? Gara-gara 2 hal ini. Kurang nutrisi, kebanyakan toksin. Lalu toksin ini dari mana? Sebentar, nanti akan diceritakan di pembicara yang kedua ya. Dari obat-obatan, radiasi, kemudian juga dari makanan-makanan yang terkontaminasi oleh bahan kimia seperti pestisida, bahan pengawet, bahan pewarna, bahan perasa, dan semua yang masuk ke dalam tubuh kita yang menyebabkan overload toksin dalam tubuh kita. Itu bisa merusak sel Anda. Sel rusak, organ rusak. Organ rusak, jaringan rusak. Jaringan rusak, stempel sama dokter, vonis penyakitnya apa ya. Nah, toksin itu apa? Toksin itu semua hal yang nggak dibutuhkan oleh tubuh kita, nggak bisa dimetabolisme. Lama-lama numpuk jadi poison atau racun. Ya, poison ini jauh lebih berbahaya daripada racun. Kalau kita mau lihat nih contoh di gigi kita, ya banyak racun-racun nempel bekas rokok, minuman, ya bahan pengawet, perasa, gigi kita jadi kuning, hitam dan seterusnya. Lalu pada lidah, Anda juga bisa lihat pembuluh darah yang dari luar bisa kelihatan, ya kelopak apa ini sklera mata dan seterusnya. Ya itu bisa kelihatan racun-racun sebenarnya kalau makin gelap ya, kemudian pembuluh darahnya makin gelap, lidahnya makin gelap, itu menunjukkan tanda racun Anda sudah banyak di dalam tubuh kita dan akan mempengaruhi organ-organ di tubuh kita dan suatu hari nanti Anda akan sakit ya. Nah, kategori racun itu banyak, racun lemak, racun air, racun hati, racun usus, pernafasan, dan ini adalah penyakit-penyakit yang terkait dengan racun-racun tersebut. Racun lemak bisa menyebabkan hipertensi, kekentalan darah, aterosklerosis, stroke ya. Racun air bisa menyebabkan sirosis, hidronefrosis, hidrosefalus, gagal ginjal, jantung, udem dan seterusnya. Racun hati juga bisa bikin batu empedu ya, hati berlemak, pankreatitis, diabetes, alergi, wasir, banyak sekali. Racun usus, bau mulut, sembelit, jerawat, radang usus besar, radang usus buntu, obstruksi usus dan seterusnya. Racun nafas, rinitis, faringitis, bronkitis, racun mineral, asam urat, hiperplasia tulang ya dan seterusnya. Racun obat, kerusakan sistem saraf, atrofi otot, suka nyeri tubuh, sirosis, sindrom nefrotik ya dan seterusnya. Pak, ini kan teorinya, ada nggak contohnya? Ada. Kemarin lagi ribut-ribut ya, itu obat sirup pada anak-anak menyebabkan gagal ginjal akut. Nonton nggak di TV ya? Padahal obatnya sudah sertifikasi BPOM, tapi cemaran pada saat produksi ya ada satu pelarut dalam sirup tersebut yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Itu racun Bapak Ibu ya. Nah, ini bahaya sekali di tubuh kita. Untung cepat ketahuan kemarin. Kalau enggak pasti lebih banyak memakan korban. Lalu ada juga berita kemarin nonton di TV enggak? Indomie ya ditarik dari Taiwan, juga ada cemaran pada proses produksi dari mie tersebut ya yang di Taiwan di level tersebut sudah tidak diizinkan. Artinya ditarik dari peredaran karena bisa mencetuskan terjadinya kanker ya dan seterusnya dan seterusnya. Itu masuk racun-racun terus ke tubuh kita Bapak Ibu tanpa kita sadari dan ini sangat berbahaya ya. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu ya, racunnya banyak sekali kalau Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini. Kalau racun air bisa menyebabkan sirosis ya, kalau racunnya lewat usus ya, terlalu banyak junk food, terlalu banyak bahan pengawet makanan, perasa makanan, nongkrongnya di kafe terus, makanannya semuanya olahan, nggak pernah ada yang alami ya. Wah, banyak sekali masalah kulit yang terjadi. Racun pernafasan bisa dari asap kendaraan, asap rokok, kontaminasi dari pekerjaan kita ya, racun obat ya, logam berat, kelumpuhan, kemudian dan seterusnya, rambut rontok, kemudian juga racun liver, empedu, ada psoriasis, racun reproduksi bisa menyebabkan gangguan impotensi, infertilitas dan kanker dan banyak sekali Bapak Ibu ya. Pak, ada nggak videonya? Ada, contoh ini videonya, kita lihat saya jelaskan ya. Ini ada Even tikus. kill Ascarid. Nah, Once the blood of a patient with nasopharyngeal cancer ini burned the darah carpet orang just like kanker sulfuric nasofaring acid. diambil. And the sweat of a diabetes pada patient in tikus, Germany Bapak Ibu. was injected into a mouse, Ya, and the darah mouse manusia died yang kena 40 kanker minutes nasofaring, later. ini eksperimen, It shows kan that pada toxics tikus in our 40 body menit are tikusnya mati. poisonous. In fact, they accumulate Saking and form beracunnya toxic darah scales manusia itu, ya. with more serious and harmful Oke, kita effect. lihat. They are like a teapot Akhirnya membunuh scales, which sel-sel dalam solidly tubuh stick tikus to our tersebut. internal organs. Selnya semuanya jadi rusak 40 Now, menit dia let's mati. Nah, watch an kita lihat anatomy ini adalah experiment by Dr. Nick. ginjal pada manusia, Bapak Ibu.
Ini eksperimen beneran, kita lihat ginjalnya dibuka ya. Nah, kalau mau lihat racunnya seperti apa, kita lihat satu-satu. Ada batu, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga ginjalnya sudah sangat hitam sekali. Ya, ini kita lihat apa namanya? Ketika ginjal kita dipotong, banyak sekali hitam, batu, sisa logam berat dan seterusnya menumpuk di ginjal kita. Gimana nggak gagal ginjal? Gimana ginjal kita nggak berat kerjanya untuk membersihkan atau menyaring darah manusia setiap hari. Nah, ini pembuluh darah, lihat ya. Lihat di dalam pembuluh darah ternyata banyak putih-putihnya. Nih kalau Anda detox kelihatan putih-putih kan? Saya bilang seperti biji jagung. Ini dia kristal kolesterol di pembuluh darah kita yang menyebabkan kesemutan, kram, ya, sakit kepala, kebas-kebas, sering lupa, susah tidur, bahkan stroke dan serangan jantung. Ini ya, penumpukan lemak di dalam pembuluh darah kita, ya, aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah dan penyumbatan pembuluh darah. Nah, ini dia ya, Bapak Ibu, kita lihat ya, penyumbatannya pelan-pelan oleh plak yang terbentuk di pembuluh darah kita yang akhirnya pada suatu hari tekanannya makin kuat, dor, meledak, stroke kita. Kalau udah stroke pecah pembuluh darahnya. Wah, luar biasa sekali ya. Bapak Ibu, lalu bagaimana solusinya? Ya, kan sekarang pertanyaannya solusinya gimana, Pak? Kalau udah seperti itu, udah banyak keluhannya, saya udah di fase 3, bisa nggak saya diperbaiki? Atau Anda di fase 2, Anda ingin mencegah jangan sampai Anda masuk ke fase 3 ya. Ini sangat bisa berbahaya untuk kesehatan kita. Ingat, aset kita yang paling berharga adalah kesehatan kita sendiri, Bapak Ibu, bukan uang, bukan tanah, bukan rumah. Kalau Anda udah nggak sehat, apapun yang Anda miliki itu nggak akan ada artinya ya. Lalu bisakah toksin yang udah merusak ini kita buang? Nah, jangan kemana-mana. Setelah ini Anda akan tahu jawabannya oleh pembicara yang kedua nantinya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu sehat ya, dan kita menjaga kesehatan kita. Ini adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kita jaga. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Tommy. Luar biasa Wow, ya. Pak Tajib. Wow. Itu tadi ternyata semua penyakit ini terhubung satu sama lain Pak Tajib ya. Betul, saling mempengaruhi ya. Ya, saling mempengaruhi. Ya. Ini materi malam hari ini luar biasa sekali. Terima kasih Pak Dr. Tommy. Kita belajar Pak Tajib ya, tentang bagaimana kita bisa harus menjaga kondisi tubuh kita tentunya Pak Tajib. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih Pak Dr. Tommy, luar biasa sekali untuk itu. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Dr. Tommy. Oke, terima kasih Pak Dokter. Oke, nah Pak Tajib. Ya. Oke, tentunya semua penyakit ada solusinya Pak Tajib ya. Ya, tentu Pak Hendro, pasti ada solusinya akan disampaikan oleh expert kita yang kedua. Oke, langsung saja Dr. saya panggil. Subiakso. Oke, Dr. Subiakso. Oke. Wow. Oke, selamat malam Pak Indro, selamat malam Pak Tajib. Selamat malam. Suara Pak saya Dokter. jelas ya? Yap, jelas Pak Dokter. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Nah, di sesi yang kedua ini Bapak Ibu, saya ingin men-sharingkan ya apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tommy. Ya, tadi slide terakhir Dr. Tommy menjelaskan bagaimana toksin itu bisa dibuang. Nah, kita akan melihat slide berikut ini Bapak Ibu. Ya, dulu saya berpikir apa sih yang namanya toksin gitu ya? Apa sih yang namanya racun ya? Di dalam tubuh kita ini katanya mengandung toksin, mengandung racun. Itu apa sih sebenarnya? Saya pun dulu bertanya-tanya Bapak Ibu, toksin ini apa gitu loh. Ya. Nah, tadi secara sekilas kalau saya kasih sebuah gambaran atau sebuah gambaran besar apa yang dijelaskan oleh Dr. Tommy. Ya, jadi di antara kondisi sehat dan kondisi sakit, ya, sebenarnya kebanyakan dari kita ini sehat bermasalah, Bapak Ibu. Setuju ya? Tadi sudah dijelaskan sampai ke dalam tingkat sel, ya. Nah, penyebabnya apa ini loh? Anda bisa lihat, ya, ada kolesterolnya tinggi mungkin di dalam darah, asam uratnya tinggi, kadar gula darahnya tinggi, tekanan darah dan lain sebagainya. Nah, inilah ternyata yang menyebabkan terjadinya toksin atau racun Bapak Ibu di dalam tubuh kita. Ya, jadi semakin banyak zat-zat tersebut, tubuh kita ini semakin banyak mengandung racun atau istilahnya keracunan Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya asalnya dari mana sih? Nah, ini kita bisa lihat sumber racun dari dalam tubuh ya. Tentunya kita tidak bisa menghindari Bapak Ibu.
Apalagi yang usia Anda sudah 40 tahun ke atas. Setiap hari ya kita makan 3 kali sehari. Apa yang Anda makan? Lemak, minyak, santan, gorengan, pemanis, pewarna, pengawet, makanan yang dibakar, rokok, polusi udara, kosmetik, alkohol, dan obat-obat kimia. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya racun di dalam tubuh kita. Nah, berdasarkan sebuah eksperimen atau penelitian oleh seorang dokter spesialis, di dalam tubuh kita ini terdapat sampai dengan 25 kg racun, Bapak Ibu. Iya. Ya, makanya 25 kg racun inilah yang nanti harus kita buang gitu loh. Ya, jangan disimpan Bapak Ibu. Nah, dan racun-racun ini akan berakhir di mana? Di 5 organ dalam tubuh kita. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal. Oleh sebab itulah 5 organ tubuh tadi harus dalam keadaan seimbang, ya. Karena kalau salah satu bermasalah atau mengandung toksin yang terlalu banyak, otomatis organ tubuh yang lain akan berpengaruh, Bapak Ibu. Ya, tadi Dokter Tommy juga sudah menjelaskan awalnya sel kita ini sehat, ya, karena ketempelan toksin, ya kan, sampai ke dinding sel, akhirnya selnya akan lemah dan mati. Bahkan beberapa akan bermutasi menjadi sel kanker, Bapak Ibu. Nah, ini konsep secara keseluruhannya. Nah, apa saja gejala tubuh bila dipenuhi toksin? Awalnya gejala-gejalanya ringan, migrain, ya kan, sakit kepala sebelah, mudah lelah, susah konsentrasi, jantung berdebar-debar, jerawat, susah tidur. Nah, biasanya gejala awal seperti ini banyak orang meremehkan dan membiarkan. Kalau sakit kepala paling cuma beli obat warung, ya. Apa nih, biogesik atau paracetamol atau paramik dan lain sebagainya. Padahal tanpa kita sadari justru itulah obat-obat kimia ini yang menambah jumlah toksin di dalam tubuh Bapak Ibu, ya, yang nantinya akan mengendap di liver, di ginjal, ya kan. Nah, kita biarkan terus-menerus selama berpuluh-puluh tahun, terjadilah penyakit-penyakit degeneratif. Ya, jadi siklusnya Anda sudah paham ya Bapak Ibu, mau itu diabetes, tumor, kanker, hipertensi, tiroid, jantung dan lain sebagainya. Ini karena apa? Karena banyaknya racun di dalam tubuh, ya, yang mengakibatkan terjadinya kegagalan sel, Bapak Ibu. Nah, contoh ya, kalau Anda nggak percaya, coba Anda buka di Google, ya, yang namanya kelainan tiroid atau gondok, ya. Apa sih bahasa Indonesianya? Kalau Anda cek di Google, ya, itu bahasa Indonesianya adalah gondok beracun, Bapak Ibu. Ya, beracun yang artinya ada racun di dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya penyakit-penyakit degeneratif ini karena racun tadi yang diakibatkan, ya, yang diakibatkan lebih lanjut karena kegagalan sel, ya kan? Jadi selnya ketempelan racun, Bapak Ibu. Nah, Norland ini punya sebuah produk untuk detox, ya, di mana produk detox. Jadi detox ini adalah sebuah produk untuk membersihkan racun, Bapak Ibu. Tetapi yang menarik ya, di luaran sana kebanyakan produk detox ini hanya membersihkan usus saja. Atau ada juga yang hanya membersihkan pembuluh darah, ya, yang kita sebut monodetox. Ya, ada juga detox yang hanya untuk kulit, ya kan, detox permukaan. Tetapi produk detox kita, ya, ketika diminum, ini bentuknya cairan Bapak Ibu ya, isinya 6 botol, ini masuk ke dalam sel darah merah. Saya garis bawahi ya, masuk langsung ke dalam sel darah merah yang diperbaiki adalah sel dari 5 organ dalam tubuh kita. Makanya namanya adalah detox deep cell quantum 5 organ, Bapak Ibu. Ya, produk detox kita ini satu-satunya di Indonesia dan tanpa kompetitor. Kenapa? Karena baru ada ini Bapak Ibu ya, produk detox yang bisa masuk ke dalam sel, memperbaiki kegagalan sel tadi dan memperbaiki kerusakan dari 5 organ tubuh. Ya, kalau Anda baca di sini ya, suatu formula herbal untuk detox yang merontokkan gerak racun di membran sel dengan gelombang resonansi kuantum. Nah, kemudian dia akan membuka ion channel membran sel, membersihkan racun dari dalam sel, dan terus bekerja mendetok selama 120 hari. Jadi Anda konsumsinya cuma sekali nih Bapak Ibu, tetapi tubuh Anda akan terjaga. Selama 120 hari atau 4 bulan ke depan, tubuh Anda akan didetok terus-menerus. Ya, jadi racun-racun yang ada di dalam tubuh Anda akan dikeluarkan selama 4 bulan ke depan. Jadi saya katakan ini adalah produk untuk investasi kesehatan tubuh Anda sendiri, Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana cara bekerjanya? Tahap pertama dia melucuti kerak racun di membran sel.
Ya, jadi yang ada racun-racun di dalam membran sel ini dilucuti dulu kerak-keraknya. Kemudian dia masuk ya, dia membuka ion channel di membran sel. Nah, setelah dia masuk, Bapak Ibu, tahap ketiga, dia membersihkan racunnya dari mana? Dari dalam sel. Jadi dikeluarin nih racun-racun yang ada di dalam sel, racunnya dikeluarkan dari sel-selnya. Ya, dan terakhir dia akan terus membersihkan selama 120 hari ke depan, Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi masuknya langsung ke tingkat sel, Bapak Ibu. Oke, nah ini teknis ya, cara minumnya seperti apa? Hanya dibutuhkan waktu 16 jam prosesnya. Ya, before and after sangat singkat. Anda bisa lihat ya perubahannya. Otomatis nanti setelah minum badan lebih seger, lingkar perut kecil, berat badan menurun ya, dan apa namanya lebih enteng Bapak Ibu. Ya. Nah, botol yang pertama ini masuknya jam 6 sore Bapak Ibu. Botol yang kedua jam 8 malam, ini teknis ya. Botol terakhir jam 10 malam. Kemudian diulang besok paginya botol keempat jam 6 pagi, botol kelima jam 8 dan botol terakhir jam 8 lebih 5. Ya, proses minumnya juga diiringi air putih 400 ml, ada gerakan senam ringan, setelah itu tiduran. Ya. Kita lakukan prosesnya selama 16 jam Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, ya. Jadi 5 organ vital dalam tubuh manusia ini harus dalam keadaan seimbang, Bapak Ibu. Ya. Jadi konsep kesehatan Norland itu berdasarkan TCM. TCM itu Traditional Chinese Medicine ya, berdasarkan satu ilmu yang namanya teori 5 elemen. Ya, di mana 5 organ ini selain dalam keadaan seimbang, kelima organ ini juga dilambangkan dengan unsur alam dan warnanya, Bapak Ibu. Contoh, kalau Anda perhatikan tadi yang dijelaskan oleh Dr. Tommy ya di awal, ginjal yang keracunan ketika dibuka Bapak Ibu, banyak sekali kotoran-kotoran endapan atau batu-batu, warnanya apa Bapak Ibu? Tadi perhatikan, hitam. Ya. Nah, makanya ginjal ini perwakilannya perlambangannya warna hitam. Demikian pula kalau banyak toksin misalkan di pembuluh darah jantung, nanti yang keluar sumbatannya warna merah. Ya, seperti plak-plak yang ada di jantung. Ya. Kemudian liver, ini warnanya hijau. Ya. Apalagi apa namanya? Usus dan limpa ya, pencernaan warnanya kuning. Ya, dan terakhir paru-paru putih, Bapak. Oke, kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi warna toksin yang dikeluarkan sesuai dengan warna organ tubuh yang keracunan. Ya. Keluarnya dari mana, Pak? Dari BAB. Ya, jadi BAB pertama dibuang karena ini feses. Ya, jadi setelah minum, biasanya setelah minum botol kedua, biasanya mulai keluar racun-racunnya Bapak Ibu. Ya. Nah, BAB pertama dibuang, BAB kedua dibuang, BAB ketiga mulai ditampung. Kita kasih penampungan khusus yang bisa ditaruh di atas kloset Bapak Ibu. Kalau hijau dari liver, hitam dari ginjal, merah dari jantung, kuning dari pencernaan, dan paru-paru warnanya putih ya. Bentuknya pun bermacam-macam ya. Ada yang seperti kacang kedelai, ada yang kayak boba, tahu ya boba Bapak Ibu, minuman boba ya. Nah, saya setelah tahu bentuk-bentuk seperti ini saya kok jadi apa namanya nggak mau minum boba lagi gitu loh ya. Nah, ada lagi yang seperti ini kayak kulit cabai kalau yang merah, biasanya yang merah dan oranye Bapak Ibu ya. Nah, oke. Cocok untuk siapa? Nah, cocok untuk kita semua, Bapak Ibu. Kapan? Saat ini juga. Ya, di saat kondisi kita sedang sehat bermasalah. Di saat kondisi kita sedang banyak toksinya, Bapak Ibu. Ya, tidak perlu menunggu Anda kena sakit stroke dulu, kena jantung koroner dulu, kena gagal ginjal dulu. Saat yang tepat ya sekarang, Bapak Ibu. Karena yang namanya penyakit-penyakit tersebut kita tidak tahu datangnya kapan. Ya, saya sering memberikan informasi ya, yang namanya tubuh itu selalu menyimpan yang namanya bom waktu. Betul ya Bapak Ibu? Karena tiap hari kita makan gorengan, lemak, minyak, santan berpuluh-puluh tahun dan ini akan menyumbat di pembuluh darah kita. Sehingga suatu saat ketika sumbatannya mulai penuh, ya terjadilah penyakit-penyakit degeneratif. Nah, bisa nggak untuk penyakit degeneratif? Sangat bisa sekali Bapak Ibu. Ya, untuk penderita jantung, stroke, ginjal, ya, brain fog, kelelahan kronik, susah menurunkan berat badan, orang-orang yang menderita autoimun, sakit kulit, sakit pencernaan, ini hampir semuanya bisa Bapak Ibu. Ya, bahkan kanker sampai dengan stadium 2 masih oke, ya. Nah, yang menarik juga Bapak Ibu, Norland ini punya produk yang
holistik atau menyeluruh. Dalam arti kita tidak berhenti hanya sampai dengan tahap pembersihan atau cleansing atau detox saja. Ya, kalau Anda perhatikan, sebenarnya konsep kesehatan online ini benar-benar menyeluruh sampai Anda benar-benar sehat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena setelah di cleansing atau dibersihkan, kita lakukan peremajaan sel atau regenerasi sel atau perbaikan. Ya, setelah dilakukan perbaikan, kita perkuat sel-selnya, kita kasih energi ya atau energizing, dan terakhir kita lakukan maintenance atau perawatan, Bapak Ibu. Nah, secara singkat ya, berikut adalah 2 produk andalan untuk regenerasi sel. Yang pertama ada yang namanya GI Vital. Kalau GI Vital ini khusus untuk meregenerasi sel-sel saluran cerna. Ya, satu hal yang perlu Anda ketahui Bapak Ibu, semua penyakit masuknya melalui sistem pencernaan. Jadi setelah didetox, langkah nomor 1 yang harus diperbaiki adalah pencernaan Anda. Ya, usus Anda, lambung Anda. Makanya itu kenapa banyak sekali masalah lambung, masalah usus zaman sekarang banyak sekali Bapak Ibu. Ya, ini langkah nomor 1. Yang berikutnya untuk regenerasi kita punya yang namanya peptide. Ya, peptide ini selain untuk regenerasi atau perbaikan sel-sel yang rusak, dia juga mengandung yang namanya kolagen yang bagus untuk kulit. Ya, kalau mau meremajakan sel, pakailah peptide Bapak Ibu. Nah, berikutnya untuk memperkuat, nah kita bisa memperkuat satu tulang ya dengan nutrien kalsium powder ini ya. Kalsium kita tahu ya, sebenarnya bukan hanya untuk tulang tapi dia juga untuk kontraksi otot, untuk saraf, untuk kesuburan ya, untuk denyut jantung dan lain sebagainya. Dan yang kedua kita punya cordyceps. Kalau detox membersihkan 5 organ, kalau cordyceps menguatkan fungsi 5 organ. Contoh, kalau Anda punya penyakit TBC ya atau flek paru pada anak-anak, itu bisa dibantu dengan cordyceps. Ini mempercepat penyembuhan penyakit tersebut karena cordyceps juga berfungsi sebagai antibiotik alami untuk menangani masalah inflamasi atau peradangan. Ya, banyak sekali manfaat cordyceps. Ya, ginjal, misalkan punya batu ginjal. Ya, saya sering sekali ketemu testimoni yang batu ginjalnya keluar pecah gara-gara cordyceps, Bapak Ibu, ya. Nah, dan yang terakhir kita punya produk untuk maintenance untuk apa? Untuk merawat mata dan gigi. Ya, yang satu ada pasta gigi, yang satu ada nutrisi untuk mata. Ini tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena zaman sekarang anak-anak dari kecil sudah harus pegang gadget. Ya, jangankan anak-anak, Anda sendiri Bapak Ibu. Ya, dulu waktu zamannya ada TV dibandingkan handphone, ya, Anda akan melihat handphone ya zaman sekarang itu jauh lebih sering daripada Anda melihat TV. Betul ya Bapak Ibu? Walaupun dulu belum ada handphone pun gitu loh. Mungkin Anda melihat TV-nya sebentar. Tetapi sekarang karena ada handphone, mungkin Anda pagi ya Anda bangun pagi langsung nomor 1 yang Anda lakukan adalah buka handphone gitu ya. Makanya nutrisi untuk mata ini penting sekali. Ya. Nah, produk-produk Norland ini juga mendapatkan penghargaan secara internasional ya, bahkan mendapatkan penghargaan Nobel dari mantan presiden Amerika Serikat ya. Ada Presiden Obama, Hillary Clinton, Bill Clinton ya. Bahkan jurnal-jurnal beliau juga diangkat dalam forum-forum internasional. Ya, Anda bisa lihat ada mantan Presiden George Bush ya, Putin dan lain sebagainya Bapak Ibu. Oke, sertifikat untuk Indonesia sudah ada Badan POM, sudah ada sertifikasi halal. Jadi Anda nggak perlu khawatir, bahkan sudah menerima FDA. FDA ini badan POM tertinggi yang ada di dunia, yang ada di Amerika Serikat, Bapak Ibu. Ya, Food and Drug Administration singkatannya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ya, tapi sebentar ada sedikit testimoni yang mungkin saya ceritakan secara singkat, Bapak Ibu. Ya, secara singkat saja saya mau cerita. Ya, ini adalah testimoni dari orang-orang yang sudah melakukan detox. Contoh ya, ini sebelah kiri ada penderita stroke, bisa berjalan kembali setelah memakai cordyceps dan detox dari Norland. Ya, yang berikutnya ini ada kasus sirosis hati ya, hatinya sudah mengkerut, membaik juga setelah melakukan detox. Yang berikutnya 10 tahun tidak menstruasi, ya, akhirnya menstruasi kembali ya. Sebenarnya ada videonya Bapak Ibu ya. Masing-masing ini bisa saya putar sebenarnya. Nah, contoh seperti ini. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu juga ada penderita diabetes ya dari 453 menjadi 218.
Ya, berikutnya juga ada penderita kolesterol. Ini contoh ya. Oke, saya belajar suaranya nggak kedengeran ya ternyata ya. Penyakit kolesterol, susah tidur, pernah sampai 6 hari berturut-turut saya tidak bisa tidur. Kadang leher saya tuh nggak bisa tengok kiri kanan gitu ya. Dan kolesterol saya di atas 400. Nah setelah detox, alhamdulillah 5 hari kemudian udah hilang semuanya. Terima kasih Norlan, alhamdulillah saya sudah sembuh kembali seperti biasa. Oke, nah bisa juga untuk diet. Buat Anda yang pengen diet, Bapak Ibu, tentunya kita sarankan Anda juga melakukan olahraga rutin. Ya, ini saya kasih contoh cowok ya. Kenapa? Karena kalau produk diet untuk cewek itu udah banyak sekali testimoninya. Cowok ini jarang, Bapak Ibu. Ya, ini saya kasih lihat ya. Norland detox ini juga efektif untuk detox ya, untuk semua orang. Ya, berikutnya, nah ini adalah efek setelah ada detox dan ditambahkan produk yang namanya peptide. Seperti yang saya jelaskan tadi, peptide ini mengandung tinggi kolagen, Bapak Ibu, yang efeknya bagus untuk kulit. Ya, ini tidak ada apa namanya, tidak ada editan sama sekali ya. Nah, Anda bisa lihat kulitnya lebih jernih, lebih glowing, kerutannya juga hilang, Bapak Ibu. Ya, dan tampak jauh lebih muda. Kenapa? Karena sel-selnya memang diremajakan kembali. Oke. Nah, ini terakhir dari saya ya. Ada satu kata-kata bagus sebenarnya. Membayar mahal untuk investasi kesehatan tidak akan pernah sia-sia. Justru kamu sedang mempersiapkan masa depan yang indah. Nah, pesan saya Bapak Ibu, mumpung saat ini Anda masih sehat, Anda masih bisa ikut Zoom Bapak Ibu, buat yang belum detox, segera lakukan detoksifikasi untuk kesehatan Anda sendiri. Karena suatu saat kalau sampai Anda sudah terkena penyakit degeneratif, Anda sudah nggak bisa ikut detox, Anda hanya bisa berbaring di rumah sakit seperti ini, Anda akan menyesalinya seumur hidup dan yang pasti uang Anda pasti akan habis banyak sekali Bapak Ibu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Anda semua tetap sehat. Saya kembalikan ke Pak Hendro dan Pak Tajib. Silahkan Pak. Ya, Pak Hendro, suaranya masih di unmute ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Dr. Sudi. Luar biasa, itu tadi. Ya. Oke, solusi buat mengeluarkan semua permasalahan dalam tubuh Pak Tajib, betul, ya, toksin terutama betul. di dalam tubuh Anda dengan menggunakan produk-produk Norlan. Yes, jadi Norlan punya solusinya untuk Bapak Ibu Iya, semua. betul tentunya Pak Tajib. Oke, jangan kemana-mana Bapak Ibu, karena setelah ini kita punya sesi tanya jawab. Di sini Betul. Bapak Ibu bisa bertanya jawab langsung ya dengan para expertnya. Oke, nanti akan kita bagi 2 sesi. Sesi pertama nanti masing-masing 3 pertanyaan ya Pak Tajib ya. Yes, Oke, betul yang Pak mau Hendro. bertanya boleh silakan Bapak Ibu langsung acungkan tangannya ke depan kamera atau bisa pakai kolom chat ya Pak Tajib ya, Ya. bisa melalui kolom chat atau bisa raise hand Ya, pakai betul. icon di Zoom Anda. Oke. Nah, Pak Tajib, Iya. oke, kita buka aja untuk sesi pertama. Sesi pertama ya Oke, Pak Hendro ya. pertanyaan, Oke. boleh silakan Anda boleh langsung bertanya Bapak Ibu. Oke, siapa? Oh, Pak Haji Muhammad Tualeka. Oke. Kita lihat pertanyaan dari Pak Tualeka. Oke, silakan Ya, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya itu ada di Hello Dokter, karena itu dari pasien yang periksa operasi ada punya segala sesuatu awal penyakit sampai operasi selesai. Itu dari anaknya share ke saya share ke Hello Dokter Norlan. Dari bulan Maret belum terjawab, mungkin belum dibuka ya. Itu aja, nanti tolong dibuka dokter ya. Boleh Pak. Pertanyaannya boleh diulang Pak. Pertanyaannya Biar langsung boleh dijawab diulang Pak Pak Haji, biar langsung dijawab di sini ya. Oke. Intinya poinnya aja Pak Haji, poinnya. Ceritanya banyak ada di di Oh, WA. oke, baik, Ya. baik. Oke. Yang saya ingat cuma. Siap. Ada 2. Makasih Pak Haji, Ya. makasih. Nanti kita coba cek lagi ya di Hello Dokter ya. Oke, Ya, baik. ya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu, boleh silakan lambaikan tangannya aja di depan kamera atau bisa melalui kolom chat atau Bapak Ibu bisa bertanya langsung ke Zoom saya, Zoom pribadi saya ataupun ke Pak Tajib ya. Oke, biasanya ya, siap. Ya. Kalau untuk anak yang autis tapi udah umur 28 tahun kira-kira ada solusi nggak anak autis?
autis ya. Pak Tajib boleh dibantu dicatat ya. Oke, baik. Sudah umur Autis 28 tahun Udah ya. 28 tahun ada solusinya. Kuliah, nggak? udah mau Oke. sarjana, tapi Siap, masih ya. Itu aja. Ya. Oke, Oke, baik. baik. Kita tampung dulu pertanyaannya Pak Haji. Oke, baik. Kalau belum ada, oke, ini di kolom chat ada Pak Tajib. Oke. Ya, boleh dibacakan Pak Hendro Ya, biar saya Kalau bantu. dari Ibu Amel, oke. Kalau yang kena Bu Amel, kanker ya. payudara, racunnya kayak apa, Dok? Kemarin pas detok, saya detok orang kemarin 6 BAB apa nih? Kali sentimeter lendir aja. Pertanyaannya kurang jelas. Kalau yang kena kanker payudara, racunnya kayak apa, Dok? Kemarin pas saya detok orang BAB 6 kali, cuman lendir aja. Oh gitu maksudnya. Oke, baik. Oke, ini untuk yang penderita kanker payudara, Pak Tajib ya. Ya. Oke, BAB-nya bentuknya seperti apa dan 6 kali BAB cuman lendir aja. Oke, baik. Ini pertanyaan kedua. Oke, boleh silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Oke. Baik. Oke. Oke, pertanyaan Bapak Ibu bisa seputar tema ataupun bisa di luar tema Pak Tajib ya. Betul. Yang tentunya Jadi tentang Bapak Ibu, tentang kondisi kesehatan Bapak Ibu. ya. Atau Bapak Ibu yang sudah detok, apa namanya, setelah detok kondisinya seperti apa juga merasakan bisa sesuatu ditanyakan atau di acara gimana, ini. nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung dengan kita. Pak, Betul. itu dari Bu Warsini ada yang Oh, di Bu angkat tangan Warsini. itu. Oke, Ibu Bu Warsini, Warsini. boleh silakan Bu. Bu Aja Dibuka boleh dulu silakan mic-nya. Bu Aja. Oke, kita buka mic-nya. Oke, Ibu Warsini. Oke, sebentar Bu Warsini. Sebentar, boleh Bu Warsini, dinyalakan boleh kamera dibantu dan- di ini, dinyalakan itu. Oke, siap. mikrofonnya. Kemarin udah diajarin. Iya, pintar. Gitu. Oke, silakan Bu Nah. Aja. Oke, Wes, suaranya udah kedengaran Bu oke, Aja. sudah, Oke, Bu silakan, Aja. silakan. Terima kasih Bapak Dokter. Baik. Saya Bu Anis dari Merangsong Kendal. Oke, Mau baik. ini sudah 1 minggu. Keluhan saya badan panas dan gatel. Itu Oke. terasa agak merah. Oke. Sampai saat ini pun masih gatal, agak merah. Nah, ini minta solusinya. Oh, ini setelah didetox ya Bu ya, Bu Aja ya. Belum Oh, detox. belum didetox. Oh, belum Iya. didetox. Oke, baik. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Haja. Oke, luar biasa. Iya, pertanyaannya. Oke, Pak Tajib. Ya, Oke, kita baik. sudah punya 3 pertanyaan ya. Mungkin Betul. bisa langsung dijawab Oh, oleh ya, yang pertama saya ingin ke siapa nih Pak Tajib? Ke Pak Dokter Tommy ya, boleh dijawab dulu Ya. Pak Dokter ya. Untuk 3 pertanyaan ini. Oke, baik. Silakan Pak Dokter. Ya. Pertanyaan pertama Pak Tualeka, anak autis, tapi anak autisnya sudah Oke, baik. Oke, anak autisnya sudah sekarang usianya udah dewasa ya, 28 tahun. Nah, seperti kita tahu, autis ini adalah salah satu gangguan kesehatan begitu ya, yang banyak diderita mulai anak-anak biasanya ya. Belakangan ini angkanya semakin meningkat ya. Nah, anak autis ini biasanya dia tidak bisa fokus ya. Dia bermain sendiri sampai malam biasanya. Dia juga sulit untuk dikendalikan, dia sangat aktif atau dia bahkan tidak peduli dengan sekitar, seperti memiliki dunianya sendiri dan seterusnya ya. Nah, kalau di dokter biasanya terapinya kombinasi ya, di samping terapi fisioterapi, terapi obat, terapi lain-lain ya. Nah, penyebabnya adalah gangguan sistem persarafan lah, intinya seperti itu ya, yang menyebabkan anak tersebut memiliki satu kondisi yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu lantas bagaimana Noran bisa membantu ya? Kalau usianya sudah dewasa 28 tahun, saran saya bisa disarankan untuk detox Pak Tualeka ya. Artinya pertama membersihkan. Mungkin sudah terlalu banyak obat-obatan yang dia konsumsi sepanjang dia menjalani terapi autis, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, tentu sudah banyak sekali mungkin ya obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Nah, ini waktunya untuk pembersihan supaya untuk pertama menjaga kesehatan sistem organ jantung, paru, liver. Kalau terlalu banyak obat tentu kesehatannya pun di samping autis akan muncul masalah kesehatan baru, gangguan-gangguan pada sistem organ yang lain. Yang kedua adalah menyelamatkan sel-sel saraf ya, persarafan yang masih bisa kita selamatkan dengan detox, sehingga diharapkan nanti
gangguan autisnya membaik. Ya mungkin tidak serta-merta langsung sembuh ya, langsung 100% normal ya, tapi minimal membaik. Mungkin konsentrasinya sedikit ada atau perhatiannya sedikit ada dan seterusnya. Nanti kita akan lihat secara bertahap ya. Lalu selanjutnya jangan lupa setelah detox seperti yang Dokter Subi sampaikan tadi, peptide ini juga bagus ya untuk diteruskan karena kita punya 4 tahap setelah pembersihan, yaitu melakukan perbaikan sel. Sel apa ya dalam kasus autis ini tentu sel persarafan otak ya seperti itu. Tinggal otaknya bisa menjadi berfungsi dengan seharusnya ya, dengan normal seperti itu. Jadi detox dan peptide. Lalu yang kedua Ibu Amel, kanker payudara. Nah, kanker payudara ini kan ada beberapa stadium ya, ada stadium 1, 2A, 2B, 3A, 3B, stadium 4 dan seterusnya. Nah, biasanya pada stadium 1 dan 2 dokter akan sarankan operasi pengangkatan tumor atau kankernya. Tapi kalau udah stadium di atas 2B, 3A biasanya dokter udah nggak operasi karena sudah menjalar atau menyebar ke organ-organ yang lain ya. Nah, ini saya tadi informasinya tidak jelas ini ke stadium berapa, mungkin masih tahap awal ya seperti itu. Lalu korelasinya dengan racun. Jadi racun yang keluar ini nantinya seperti apa bentuknya? Nah, ini sebenarnya racun itu hanya representatif, bukan artinya Bapak Ibu bisa melihat spesifik, oh kalau racunnya begini penyakitnya ini, tidak ya. Jadi dia satu kesatuan organ. Jadi kalau kemarin banyak lendir, mungkin warna kuning, banyak air ya. Nah, itu juga racun-racun yang menyebabkan dia terjadinya sel tadi menjadi sel kanker. Ya, jadi mungkin sistem pembuluh darahnya, sistem usus yang selama ini terganggu sehingga akhirnya sel di payudaranya menjadi nakal dan akhirnya berkembang secara tidak terkendali dan akhirnya menyebabkan terjadinya kanker, Bu. Ya, jadi ini racunnya bisa apa aja, Bu. Bisa warna hijau, bisa warna kuning, bisa warna merah ya. Artinya mungkin pada saat itu contoh misalnya warna kuning berarti sistem ususnya yang banyak racun. Nah, racun ini menyebabkan gangguan pada sel-sel di payudara. Nah, payudara akhirnya terjadilah perkembangan sel yang tidak terkendali alias sel kanker. Tapi penyebabnya lah racun di usus. Bisa juga racun di liver, bisa juga racun di ginjal ya. Di seluruh tubuh kita racun bisa menyebabkan terjadinya kanker ya. Jadi nggak perlu bingung kok ini kanker payudara racunnya hijau, kok ini kanker payudara racunnya kuning, kok ini kanker payudara racunnya merah. Sama semuanya, racun-racun di organ inilah yang menyebabkan terjadinya kanker seperti itu ya. Semoga nanti setelah detox dan dilanjutkan dengan program regenerasi yaitu dengan minum peptide, cordyceps ya, dan juga kemoterapi kalau masih ada dari dokter dan radioterapi dari dokter tetap harus diteruskan. Supaya kombinasi semuanya, detoxnya sudah, kemonya sudah, radioterapinya sudah, nutrisinya sudah, dan jangan lupa terapi psikologis. Karena untuk penderita kanker kita harus dukungan secara moral, selalu disupport, selalu disemangati. Itu juga dukungan keluarga juga menjadi salah satu penentu survivor atau survivor itu apa ya? Orang yang survive ya, orang yang bisa bertahan dan melawan kankernya seperti itu ya. Semoga ini semakin membaik setelah detox. Terakhir Ibu Anis, 1 minggu katanya tadi gatal-gatal dan demam ya, dan juga ada merah-merah. Kalau demam itu udah pasti tanda dari adanya infeksi, Bapak Ibu. Demam itu mekanisme pertahanan tubuh kita untuk melawan infeksi. Kalau ada infeksi bakteri, infeksi virus masuk ke dalam tubuh kita, pasti kita akan demam. Meningkatkan suhu tubuh. Untuk apa? Untuk membunuh bakteri dan virus tersebut ya. Cuman tadi tidak secara spesifik karena juga saya tidak bisa melihat ya. Kalau demam ini berarti Ibu harus periksa nanti darah. Ya, apakah ada gangguan virus, gangguan bakteri, apalagi ada merah-merah. Ini saya takutnya demam berdarah nanti ya. Apa bintik-bintik merah keluar dari perut, keluar dari lengan begitu ya. Nah, ini cek di dulu Bu, di laboratorium ya. Untuk memastikan ya. Apakah merah-merahnya ini biasanya kalau pada anak-anak itu campak. Tahu campak ya, yang merah-merah di badan itu diawali oleh demam terlebih dahulu. Atau misalnya pada orang dewasa sekarang lagi musim demam berdarah ya. Atau demam berdarah ya, merah-merah di kulit, bercak-bercak merah di biasanya di lengan ya dan seterusnya. Nah, ini harus diperiksakan terlebih dahulu. Tapi kalau memang benar infeksi Bu, ingat kita punya satu antibiotik alami untuk melawan infeksi. Apa itu? Cordyceps sinensis. Tadi yang Dr. Subi sudah sampaikan ya. Jadi infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi jamur, infeksi parasit, pernapasan, apapun itu. Karena demam berdarah itu virusnya penyebabnya adalah virus yang dibawa oleh nyamuk ya. Campak juga virus yang masuk lewat udara pernafasan.
COVID juga virus lewat pernafasan, dan masih banyak lagi ya. Jadi Ibu banyak-banyak minum Cordyceps ya. Beli Cordycepsnya, minum 2 pagi, 2 siang, 2 kapsul siang, 2 kapsul malam setelah makan ya. Kalau misalnya tidak membaik, segera periksa ke dokter ya Bu ya, takutnya infeksinya berat, perlu bantuan antibiotik dari dokter. Tapi biasanya kalau yang ringan-ringan, pengalaman saya ya, nggak perlu ya. Setelah 2, 3, 4 hari membaik, Ibu makan yang banyak, istirahat yang cukup, minum Cordyceps. Kalau itu infeksi ringan, Ibu nggak perlu minum antibiotik yang berat-berat ya, kecuali infeksinya sangat berat. Oke, begitu Pak Endro, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dokter Tommy. Oke. Oh, lengkap sekali ya Pak Hendro lengkap ya. Udah ya. 3 Betul. pertanyaan di awal sudah terjawab oleh Dokter Tommy. Oke, untuk kita akan buka sesi kedua Pak Tajib ya. Yes, betul Ya, Pak Hendro. Betul. Di sini Bapak Ibu bisa bertanya lagi. Oke, untuk 3 pertanyaan. Oke, kita kasih kesempatan yang mau bertanya langsung boleh. Silakan. Ya mungkin Bapak Ibu di lapangan ya, atau Bapak Ibu member yang di lapangan mungkin punya banyak kasus, punya banyak masalah. Di sini Bapak Ibu bisa tanyakan langsung ya Pak Tajib ya. Atau yang nonton bareng Pak Hendro, barangkali ada pertanyaan, boleh disampaikan di sini. Bertanya. Oke, ini ada pertanyaan Pak Tajib. Sebentar, ada Ya, satu pertanyaan. boleh dibacakan Pak Ini Hendro. di kolom chat saya. Oke, sebentar. Ini dari Ibu Niluh Bagus. Oke, Bu Ibu Anasari Niluh. dari Pemalang. Oke, kalau anak lahir sudah kena tokso, apakah bisa diterapi? Bentuk Anak kaki dan lahir. tangan tidak normal mengecil, usianya sudah sekitar 16 tahun. Oke. 16 tahun ya. Iya, betul. Kaki mengecil ya Tajib. Pak Hendro ya. Iya. Oke. Iya, bentuk kaki dan tangan tidak normal, mengecil. Oh, bentuk kaki dan tangan tidak normal. Oke, mengecil. Oke. Ada Oke. pertanyaan lain mungkin dari Bapak Ibu? Oke, atau memang di lapangan mungkin biasa aja ya? Atau gimana Pak Iya. Tati? Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, atau mungkin masih ada yang malu-malu bertanya. Bu Sri. Oh ini Bu Yeni ya, dari Kudus ya. Bu Yeni, mana coba Ini saya spotlight ya Pak Hendro Ya, ya. Bu Yeni. Oh Pak coba. Yani ya, Pak Yani. Oke, Maaf, Pak Yani, Pak silakan. Yani. Oke, baik. Silakan Pak Yani. Silakan Oke, boleh baik. di ini Di ya. unmute Pak Yani. unmute. Oke. Dari Kota Kudus. Oke. Kudus Pak Hendro. Ya, Pak Yani boleh silakan bertanya. Oke. Ya. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mohon menanyakan Pak, ini berkaitan dengan kondisi pasien yang stroke ya. Oke. Itu kondisi pasien stroke itu baiknya kita tangani dengan produk roland yang seperti apa yang efektif. Kemudian yang selanjutnya dengan kondisi seperti apa stroke ini bisa disembuhkan, atau memang kalau memang kondisi juga sudah akut itu bisa insya Allah terbantukan untuk penderita penyakit stroke ini bisa berjalan lagi atau bisa bergerak lagi organ-organ tangan dan kakinya. Oke. Ya, Baik. bisa didengar Pak? Oke, siap ya. Ya. Sudah dicatat Pak Tajib ya? Sudah Pak Hendro, dicatat pasien ya? stroke ya Pak Oke, Hendro. pasien stroke. Oke, baik. Terima kasih Pak Yani ya untuk pertanyaannya. Oke, nanti akan dijawab oleh expert kita. Kita kasih kesempatan satu lagi buat Ya, betul. penanya. Oke, tadi Bu Sri Kuntarti katanya mau bertanya, Bu. Ya. Ada Oke, pertanyaan, silakan Bu Sri Kuntarti. Bu Sri boleh silakan bertanya. Oke. Ya, boleh di unmute. Baik, silakan Ibu. di unmute Bu Sri. Oke, baik. sudah. Silakan Bu Sri. Silakan Oke, pertanyaannya, Bu Sri. Pertanyaannya Bu Sri. Mau tanya Ya. nih, Ya, baik. untuk pertanyaannya untuk minum obat Cordyceps itu yang benar sehari itu berapa kali kalau untuk yang parah misalnya? Apa betul tadi yang disampaikan oleh Dokter Tommy itu pagi 2, siang 2, malam 2 begitu? Oke, baik. Oke, nanti akan ini kita terkait dengan cara minum ini ya, dosis dosis dan cara Dosis- minumnya ya. dosis Baik. dan cara minum. Nanti akan disampaikan. Oke, ada lagi lengkap. Pak Sri, Bu Sri. Sri mungkin pertanyaannya. Ya. Oke, kalau udah nggak ada, oke. Masih ada lagi satu Oke, pertanyaan, kalau Baik, 3 silakan. macam obat itu kan yang peptide itu
bersamaan dengan Cordyceps selangnya berapa menit atau bareng gitu? Baik, Cordyceps dan peptide selanya berapa menit? Oke, atau bisa bareng. Oke. Baik, ini terkait cara minum ya Pak Tajib ya. Iya, betul Pak Hendro. Oke, terima kasih Bu Sri. Ya. Terima kasih Bu Sri. Pak Hendro, ini ada satu dari Baik, Alfa Jovita ya. Oke, dari Ibu Bapak Alfa Jovita. ya, Ibu Alfa Jovita. Pertanyaannya Pak Hendro, bila ada orang yang punya kelainan jantung atau aritmia, gangguan irama usianya 51 tahun, apakah dengan melakukan detox dapat terbantu seperti itu? Oke, orang yang punya kelainan jantung ya Pak Tajib ya. Betul Pak Hendro. Oke. Baik, mungkin dari Pak Dokter Subi bisa langsung dijawab Pak Dokter ya. Terkait pertanyaan tadi. Oke, ada 4 ya Pak Tajib ya. Ada 4 dari ada 4 penanya ya. Baik, silakan Pak Dokter. Oke, saya akan jawab yang stroke dulu ya. Jadi gini Pak, yang namanya stroke itu kan kasusnya sebenarnya kalau Bapak perhatikan materi saya, ini sejak awal saya jelaskan bahwa terjadinya stroke ini adalah proses biasanya ya, stroke ini kan ada 2 jenis, penyumbatan atau pecah pembuluh darah, ya kan? Penyumbatan yang diakibatkan apa? Yang diakibatkan biasanya karena timbunan kolesterol atau lemak di dalam pembuluh darahnya. Ya, sehingga ketika tersumbat pembuluh darahnya, darah tidak mengalir, oksigen tidak mengalir, terjadilah kelumpuhan pada organ-organ tertentu. Ya, bisa lemas paruh badan, bisa yang menuju ke otak sehingga terganggu ingatannya karena tidak adanya aliran darah maupun oksigen. Nah, bagaimana dengan proses detox? Justru proses detox ini adalah solusinya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan detox ini bisa membersihkan toksin yang ada di pembuluh darah tersebut. Toksin-toksin yang ada akan tersedot keluar. Ya, tentunya juga harus diikuti dengan gaya hidup sehat ya, pola makan yang benar. Ya kan, kemudian juga nanti bisa dilakukan fisioterapi ya kalau sudah mulai membaik seperti itu sehingga bisa pulih ya, bisa kita harapkan kembali ke kondisi semula ya. Nah kemudian kalau untuk proses toxo ya, toxo ini kan diakibatkan karena virus ya. Ini adalah kondisi yang berbeda ya menurut saya karena virus ini nanti untuk toxo apakah detox bisa membantu untuk membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh bisa, tetapi tidak untuk membunuh virusnya ya, tapi mungkin nanti bisa dibantu Dr. Tommy ya, mungkin ada pengalaman beliau yang lebih lama ya dalam menangani kasus toxo ini karena terus terang saya di lapangan belum pernah ketemu kasus untuk toxo ya. Tetapi saya lihat proses detox ini memang bisa masuk sampai dengan tingkat sel ya. Nah, nanti dia bisa membantu membersihkan semua racun yang ada di dalam darah. Nah, untuk masalah virusnya nanti mungkin Dr. Tommy bisa bantu saya. Kemudian tadi pertanyaannya apa, Pak? Setelah itu, dosis Cordyceps ya. Dosis Cordyceps memang kita lihat kondisi setiap orang karena kondisi setiap orang kan berbeda-beda. Kalau memang membutuhkan Cordyceps dalam dosis tinggi, pagi 2, siang 2, malam 2 itu masih dalam dosis yang cukup wajar. Ya, apalagi kalau misalkan orangnya mengalami proses infeksi, ya peradangan, itu pagi 2, siang 2, malam 2 it's okay, nggak apa-apa. Nah, kemudian boleh nggak dibarengin dengan peptide? Bisa, ya. Ini bisa dibarengin dengan peptide. Oke. Kemudian yang terakhir untuk masalah aritmia jantung ya, ini sebenarnya juga dua hal yang berbeda ya, karena sebenarnya proses detox itu proses untuk membersihkan racun ya, sedangkan aritmia jantung ini kan masalahnya di anatomi jantungnya sendiri, tentunya juga nanti akan mendapatkan perawatan obat dari dokter ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab, mungkin Dokter Tommy bisa bantu jawab untuk masalah toxo, Dok. Siap. Oke, Pak Dokter mungkin siap Pak Dokter. Ya. Oke, cepat aja ya kita saya jawab secara cepat. Begini, toxo itu kan virusnya masuk ke ibu hamil, ya kan? Nah jadi ibunya nggak hamil-hamil, hamil keguguran, atau sudah setengah hamil kena toxo, anaknya cacat ya. Lantas peran detox di mana? Peran detox itu sebelum ibunya hamil. Jadi sebelum ibunya hamil, sebelum anaknya tercipta, kita bersihkan dulu ya virusnya dengan detox dengan Cordyceps. Tetapi jika sudah bermanifestasi
artinya toksonya udah merusak si bayi janinnya, kemudian lahirlah janinnya cacat, nggak bisa karena selnya udah mati. Pak Hendro boleh dibantu unmute yang lain. Oke, baik siap. Nah jadi Oke, nah jadi saya lanjut ya. Jadi kalau anaknya sudah bermanifestasi, tangannya sudah bengkok, kakinya sudah bengkok, kemudian sudah terjadi yang namanya cerebral palsy biasanya ya, yang disebabkan oleh tokso dan seterusnya, udah nggak bisa. Jadi itu selnya sudah bermanifestasi. Jadi sel ini kan awalnya sehat, lalu kemudian dia sakit, lalu bermanifestasi menjadi sel yang lain, sel kanker, sel apa dan seterusnya, udah terbentuk, udah jadi. Nah kalau udah jadi udah nggak bisa Bapak Ibu, apalagi selnya udah mati misalnya, nggak bisa diapa-apain. Konsepnya udah di luar itu ya. Jadi mungkin detox sudah tidak banyak membantu, tapi ya kalau misalnya mau detox boleh nggak? Ya boleh saja ya, untuk menyehatkan jantungnya, paru-parunya ya. Walaupun kondisi kaki kan pertanyaannya di kondisi tangan dan kakinya itu memang udah nggak bisa diapa-apain, paling harus operasi atau dokter kasih alat bantu lah biasanya untuk supaya bisa bergerak dengan lebih sempurna ya. Tapi kalau detox boleh nggak? Ya boleh dong. Kan masih punya jantung, masih punya paru-paru supaya tidak rusak apalagi virus toksonya masih ada di dalam tubuhnya seperti itu ya. Jadi ini kombinasi antara pengobatan dari dokter dan pengobatan dan juga produk-produk dari Norland seperti itu ya. Yang kedua, stroke. Tadi sudah dijawab oleh Dr. Subi, ini wajib detox. Kenapa? Stroke itu bukan hanya satu kali, bisa stroke yang kedua, stroke yang ketiga, stroke yang keempat. Dan stroke ini kalau udah terjadi berikutnya lebih berat. Ya, kenapa? Pembuluh darah otak kita banyak. Di sini tersumbat selamat. Yang belah sisi lagi yang tersumbat selamat. Setelahnya nggak tersumbat nggak selamat ya. Kenapa? Ya karena penyebab stroke-nya belum dibenerin, belum diatasi. Ya kolesterolnya, tekanan darahnya, aterosklerosisnya belum dibenerin. Jadi stroke itu bisa berulang. Justru wajib detox ya, supaya nanti memperbaiki sel-sel saraf yang tersisa, memperbaiki struknya, mempercepat kesembuhan. Kalau stroke ini saya sudah punya pengalaman pribadi yang saya cerita ya. Kemarin papa saya juga sama seperti itu dan alhamdulillah sekarang sudah kembali menjadi normal. Ibu Sri, ini masalah dosis. Sebenarnya dalam istilah nutraceutical atau istilah nutrisi itu nggak ada istilah dosis. Adanya istilahnya anjuran pemakaian. Beda dengan obat. Dosis itu adalah istilahnya obat-obatan. Tapi kalau nutraceutical seperti kita, herbal, nutrisi itu nggak ada istilah dosis. Namanya anjuran pemakaian. Kalau lihat di botolnya Cordyceps, anjuran pemakaiannya 2 pagi 2 malam. Tetapi kalau kondisinya berat misalnya, ya nafasnya sesak, infeksinya, demamnya tinggi, itu bisa lebih banyak 2. Bahkan saya ketika saya kena COVID kemarin, waktu Delta apa ya, kita semua kena COVID ya kan? Saya makan 5 Bu, 5 pagi, 5 siang, 5 malam. Ya, nggak apa-apa. Ini bukan seperti obat yang harus ada dosisnya, tergantung kondisi. Ya, kalau cuma batuk-batuk ringan nggak perlulah 5, 2 aja cukup ya. Tapi kalau panasnya tinggi, membahayakan nyawa kita, harus cepat recover, ya nggak apa-apa. Sampai 5 pun nggak ada masalah ya. Lantas bagaimana dengan produk yang lain? Pak, hari ini pagi minum Cordyceps. Nah, peptide-nya kapan? Kasih jarak 1 jam. Minimal 1 jam ya. Pagi sebelum makan peptide, makan dulu, kasih jarak 1 jam Cordyceps. Ada lagi G-Vital, kasih lagi jarak 1 jam. Supaya penyerapannya masuk dulu maksimal, baru kemudian diikuti oleh produk-produk yang lain ya. Terakhir tadi masalah kelainan aritmia jantung. Aritmia itu denyutnya nggak teratur. Kan denyut jantung kita kan deg 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 deg. Nah, dia deg 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 deg. Nah, itu namanya aritmia. Jadi jantungnya detaknya nggak teratur. Itu bisa kita raba nih di nadi kita ya. Itu aritmia namanya. Nah, ini kenapa jantungnya error? Kenapa error? Ya itu tadi kerjanya jadi nggak seperti nggak sempurna ya. Penyebabnya apa? Banyak, bisa infeksi pada jantung, bisa hipertensi yang kronis ya, kemudian juga bisa autoimun dan seterusnya. Aritmia banyak jenisnya ya. Nanti tanya konsultasi ke dokter jantungnya. Detox membantu nggak? Tentu sangat membantu. Coba mengeluarkan racun yang ada di jantung sehingga jantung ini rileks, jantung ini lega gitu ya, sehingga dia bisa kembali fungsinya seperti semula. Tapi ingat, bertahap ya, dan obat-obatan dari dokter wajib dulu diminum diteruskan sampai proses perbaikannya, proses renovasinya selesai ya. Jangan lupa minum peptide-nya, kemudian juga minum G-Vitalnya supaya regenerasi sel jantungnya akan menjadi baik kembali. Oke, terima kasih begitu.
Dokter Tommy, terima kasih. Oke, Pak Tajib. Ya, waduh, wah, lengkap Dijawab, sekali ya. Iya, oleh dua Jawabannya expert luar kita. biasa ya. Oke, Ya. baik. Oke, Pak Tajib. Ya. Ya, Pak Hendro. Oke, ya dengan ini sesi tanya jawab kita sudah selesai, Pak Tajib ya. Betul. Oke, Tetapi jangan khawatir tapi bagi sebelum- Bapak ya, Ibu betul. yang punya pertanyaan-pertanyaan nanti bisa diarahkan ke Halu Dokter dengan nomor yang baru ya tentunya Betul, ya. betul Pak Tajib, Oke. betul. Dan Dengan selain nomor yang itu baru. ya bisa langsung mungkin tanya ke Pak Hendro, ke Ataupun ke saya Pak Tajib atau ya, ke Pak bisa Dokter. langsung. Seperti Oke, itu. baik. Oke, Pak Hendro. Oke, sebelum ini kita tutup sesi ini Pak Tajib. Oke, kita akan dengarkan dulu dari dua expert kita pesan buat kita semuanya. Oke, Yes, silakan. betul. Mulai dari Dokter Tommy, silakan Pak Dokter. Oke, baik Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan menyadari orang itu tidak pernah peduli dengan kesehatannya sampai dia sakit ya. Sampai dia sakit dia baru ternyata sehat itu enak ya. Ternyata sehat itu indah ya. Jadi orang bekerja sibuk ya, kemudian lupa kesehatan. Pada akhirnya ketika dia sakit, uang yang dia kumpulkan pada saat dia bekerja habis untuk mengobati penyakit yang dia derita pada saat dia bekerja. Impas artinya ya, seperti itu. Jadi inilah kesempatan kita semua pada malam hari ini, kita menyadari bahwa kita ini rapuh, manusia ini sangat rapuh. Kesehatan itu nggak bisa terjadi dengan sendiri Bapak Ibu. Walaupun saya sekarang baru umurnya berapa? 42, Dokter Subi juga 42 sama. Kita menyadari bahwa suatu hari nanti kita pasti akan sakit. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, kesadaran ini yang saya ingin dari teman-teman semua. Jangan tunggu sampai Anda terkapar dulu baru cari detox. Telat ya. Sekarang waktu yang pas untuk melakukan detox. Apalagi teman-teman udah banyak yang menderita banyak sekali keluhan. Ini hanya masalah bom waktu aja, pasti meledak kok. Pasti meledak. Entah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, Anda akan terkapar di rumah sakit ya. Baik. Oleh karena itu, ini bukan nakut-nakuti, bukan. Ya, kalau kita sudah ikhtiar maksimal, berikhtiar menjaga kesehatan kita, serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, dari saya. Baik, Pak Dokter. Semoga sukses Bapak semua ya. Selamat malam, sampai jumpa lagi di Talk with the Expert 2 minggu yang akan datang. Selamat malam Pak Hendro, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dokter Tommy. Oke, silakan Pak Dokter Subi, boleh. Oke, thank you Pak Hendro ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian sekali lagi ya. Nah, zaman sekarang kita tentu tahu pentingnya menjaga kesehatan. Apalagi 2 tahun yang lalu Bapak Ibu kita terkena yang namanya COVID ya, wabah COVID ini. Jadi sekarang ini sudah saatnya kita menomorsatukan kesehatan. Karena apa Bapak Ibu? Sebenarnya kalau Anda sadar, yang paling mahal itu bukan harta ya, tapi sebenarnya kesehatan kita Bapak. Ya, bukan barang-barang yang Anda miliki, tapi kesehatan Anda. Ya, banyak orang juga mengatakan mahal ya, ketika melihat sebuah produk kesehatan ditawarkan, mereka mengatakan ya, mahal mana dengan kondisi kesehatan Anda Bapak Ibu. Ya, kira-kira Bapak Ibu, kalau Anda punya jantung Anda diganti harga 1 miliar, Anda mau nggak Bapak? Nggak mau. Tapi diambil loh jantungnya. Pasti nggak mau Bapak Ibu. Betul ya? Yang artinya sebenarnya kesehatan itu harganya tidak ternilai Bapak Ibu. Ya, betul, itulah yang harus Anda jaga selamanya Bapak Ibu. Ya, banyak orang akan menyadari kalau sudah terlambat. Ya, makanya Bapak Ibu sangat penting untuk mencegah daripada mengobati. Sama seperti proses detox ini sebenarnya adalah sebuah proses pencegahan daripada Anda nanti harus mengobati tubuh Anda seumur hidup Anda Bapak Ibu. Betul. Ya, jadi mumpung Anda masih dikasih sehat, lakukanlah segera proses detoksifikasi. Mungkin itu Pak Hendro, Pak Tajib. Terima kasih. Selamat malam. Pak Dokter, Selamat terima malam. kasih. Terima Pak Dokter kasih. Subi, oke. Dokter Tommy, terima kasih. Oke. Untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa untuk dua expert kita malam hari ini, Dokter Tommy dan Dokter Subi. Terima kasih Pak Dokter. Oke Pak Tajib, ya Oke. kita udah sampai hampir Di sampai di penghujung penghujung acara Pak acara, Tajib. ya. Oke, mungkin di antara Bapak Ibu Pak Tajib ya yang belum tahu harganya Pak Tajib. Kita infokan dulu Pak Tajib ya. Ya, tentu Ada Pak Hendro. beberapa produk yang kita miliki. Oke, saya akan infokan. Oke, ini produk kita yang pertama Bapak Ibu. Ini bukunya Herbapek. Oke, untuk harga distributornya 7.500.000 Pak Tajib. Ya. Ini 6 botol ya Pak Tajib. Dan 6 botol. Betul Pak Hendro. Harga konsumennya 9.375.000 per Ya. botol. Oke, ini juga ada produk Jai Untuk Vital. Jai Vital Pak Hendro. Ya, betul. Ini dalam satu botol isinya 50 soft gel. Oke, satu harga konsumennya 750.000 per botol. Harga distributornya Rp600.000. Oke, berikutnya juga
kita punya produk tadi micromolekul peptide. Oke, ini dalam satu box isinya 15 aset. Harga konsumennya 843.750.000. Oke, untuk harga distributornya 675.000 rupiah. Oke, ini juga Pak Tajib ada Cordyceps sinensis kapsul. Betul. Oke, ada itu untuk harganya, Pak Tajib. harga Ya, untuk distributor harganya boleh dibaca dulu, Pak Tajib. 450.000 Oke, dan baik. harga konsumen 562.500 rupiah. Oke, Oke, Pak Hendro. baik. Oke, ada lagi Pak Tajib produk kita. Ya, Oke, tentu, Pak Hendro. Masih ya ini banyak ada kalsium produk-produk. juga. Oke, Wow, kalsium kita. harga Ya, distributor untuk harga 210.000, betul. harga konsumen Harga konsumen 262.000. Oke, ini untuk 10 hari pemakaian ya Pak Tajib Betul. ya. Dan tentu Bapak Oke. Ibu ketika ingin membelinya di Ya. transfer ke rekening apa namanya? Keluarga Oke, Harmoni Internasional. ya, betul Pak Hendro, Tajib. ya. Oke, betul. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu, oke, kita punya promo yang luar biasa tentunya Pak promo Tajib. ya, luar Ya. biasa. Dan ya, hanya Pak Bapak Hendro, Ibu ya. bisa dapatkan pada malam hari ini. Oke, hanya pada malam hari ini saja Pak Tajib ya. Ya, Oke, betul. seperti apa promonya boleh dibantu? Oke, baik. Nah, ini dia Bapak Ibu. Oke. Iya, ini untuk produk detox kita Bapak Ibu. Ya, Oke, betul ini sekali. untuk mengeluarkan toksin dalam tubuh Anda. Oke, malam hari ini kita buka dalam 10 paket. Wow. Oke, dan dalam harganya sendiri Pak Tajib Iya. 9.937.500. Ini untuk harga retailnya. Betul. Harga spesial yang diberikan pada malam hari ini 6,2 juta 6,2 juta rupiah. Ya. Oke, baik Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa hemat lebih dari 40% tentunya. Betul. Promonya khusus malam hari ini. Oke, Ya, ada Bapak Ibu lagi Pak ketika Tajib. ingin membelinya, Bapak Ibu Ya. bisa langsung transfer ke BCA PT Keluarga Harmoni Internasional. Betul. 0909088839. Iya, oke, ya sudah Pak Tajib sudah kirimkan nomor rekeningnya ke Yes, di kolom chat Ya. Zoom ya Pak Tajib ya. Betul, Jadi Bapak betul Ibu sekali. bisa yang ingin pesan. Oke, kita mulai buka. Waktu kita cuma 5 menit. Oke. Hendro, Oke, ya Hendro. Pak. Ya, Mister. Oke. yeah. Tonight, if they are immediately to pay in this tonight and send to the company account, Ya. so can get the half box, 7 small box, the woman panty liner. Oke, luar biasa ya. Oke. Jadi dapat ini Pak Hendro, bisa boleh nih ya. Ini buat yang full payment ya hari malam Ya, hari full ini, payment Pak Tajib malam ya. hari Full ini, payment ya. Pak Oke, Hendro. ini luar biasa. Terima kasih Mr. Dekyu. Wow. Oke, Ini luar biasa sekali Pak ya. Tajib. Boleh Oke. mungkin diputar Jadi untuk putar Pak Andri, waktunya. Pak siapa namanya? Pak Bagus. Pak Bagus, boleh silakan. Oke, jadi Bapak Ibu, khusus malam hari ini Bapak Ibu dapat tambahan tadi panty woman ya Pak Tajib ya. Panty Woman Oke, untuk panty 14 woman. hari Ya, atau 7 ini- box kecil ya. Iya betul, detox Di dalamnya organ ada vital. dua, betul. Iya betul, oke. Nah ini dia sudah ada Pak Tajib. Sudah Pak ada Denny tadi ini tulis 1 paket detox. Pak Denny, Pak oh Denny iya, Ardadi, oke. Denny ya. Ada lagi Denny Pak 1 Tajib? detok ya. Iya, oke, mungkin ada, oke. Oh ada Bu Swati Pak Hendro, ada 7. Oh, luar biasa. Weh. Iya, oke. Ada lagi Berat- Pak Tajib? Oke, dari Ibu Ruth 1 paket. Oke, Ibu Ruth luar ya. biasa. Oke. Ruth 1 Oh, paket ya. Ini dari Bu Anda Nia 3 paket. Oh, Bu Oke, Aan, boleh luar dicatat. biasa Oke, ya, Pak Tajib. 3 Oke, Bu paket. An 3 paket, Bu Ruth 1 paket. Oke. Ada lagi dari Ada siapa Ibu Pak Hendro? Helda 1 paket, Pak Oh, Bu Tajib. Helda Wow, ya. luar biasa. Weh. Oke. Ini Oke, dari Pak cukup. Ragil 4 paket Pak Ragil. Tajib. Oh, ini udah lewat banget Pak Tajib. Ya lah, ya Pak terakhir 4 Coba paket. Tajib. ya. Oke. Ini dihitung berapa ini Pak Hendro? Oke, coba sebentar kita hitung dulu. Ini Aduh. ada yang hitung Ya ada di sini. 17 Pak Hendro. Ah, 17. Pak Iya, ada Tajib, ini 17. masih ada yang pesan lagi nih Pak Tajib. Siapa Oke. Pak Hendro? Boleh Ini Pak Hendro dari di Bu Hajalal, oh Salasia ya, Bu Hajalala Salasia 2 ya. paket. Oke, Pak Tajib, berapa totalnya Pak Tajib? Coba kita Ya, hitung 2 dulu Pak paket Tajib. ya. Ini 10 malam Ada hari ini hanya 10 paket 8, harusnya ya. ada 19 paket Pak Hendro. Wah, Wow, luar dan biasa. ada yang langsung transfer Pak Hendro. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu ya, ini ada yang langsung transfer luar biasa nih. Apa Pak Tajib? Oke. Ya, oke. Ini bukti transfernya akan saya sharing ke Bapak Ibu luar biasa nih. Ya, Mantap Ya, ya. ya, oke. Oke, Oke, sebentar Pak Pak Hendro. Tajib. Iya Ya. nih ya. Nih, oke. Wow, Oke, langsung ini dia. transfer ini dari Bu Swati ya. Luar biasa. Mantap Ya, Pak Hendro. oke, 30 ada juta. lagi.
Ya, 34.400.000. Oke, mantap. Ya, beliau siap. langsung ambil paket yang 7 box Pak Hendro. Oh, oke. Ya. Mantap. Wow, Oke. luar biasa. Oke, ada lagi Pak Tajib mungkin? Oke. Ya, sementara Yang- itu Pak Hendro yang sudah transfer Pak Oke. Hendro, yang lainnya mungkin akan menyusul. Tetapi Oke. jangan khawatir Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu transfer di malam hari ini nanti akan ada tambahan Oke. 7 Buat yang box pelunasan ya. hari ini Pak Tajib ya. Betul. Buat Malam yang hari ini pelunasan kita tunggu sampai hari jam ini. 11 malam. Baik, siap Pak Tajib. Oke. Luar biasa. Oke, tadi Luar totalnya biasa. berapa Pak Tajib jadinya? Coba nanti kita 19 hitung lagi ya. Tapi paket, sementara Pak hitungan Hendro. kita ada 19 paket. Nanti kita Ya. hitung lagi, kita pastikan lagi Pak Tajib ya. Yes, betul Oke, ini sekali. luar biasa sekali dari total 10 paket malam hari ini. Tapi yang terjual ini 19 paket ini. Gimana ini Pak Tajib? Ya, wah, nggak apa-apa. Nanti kita akan Oke, bicara nanti kita inilah ya. sampaikan ke Oke. ini ya, ke zamannya. Oke, Oke, Bapak Pak Ibu, Hendro. luar biasa sekali. Oke, 19 paket ya malam hari ini Pak Tajib ya. Betul. Oke, dan kita akan juga, kita akan akhir acara kita umumkan dulu Pak Tajib. Oke, kita umumkan dulu event-event terdekat kita. Yes, nanti betul. kita punya acara offline Bapak Ibu. Oke, nanti di daerah mana? Pak Tajib, Jawa Tegal juga ada. berikut Tegal, juga betul, ada di kota Rangkas Bitung, Pak Ya, ada Hendro, juga nanti di di kota Pekanbaru. di kota Pekanbaru. Betul. Oke, nanti juga mungkin ada di Jakarta tentunya Pak Betul, Tajib ya, nanti di Bogor Jakarta. ya, Oke. Jakarta Bogor ya. Jakarta Pak Hendro ya. Bogor. Oke, nanti kita akan umumkan, kita akan flyernya akan kita sebar melalui kolom WhatsApp. Melalui WhatsApp ataupun media sosial kita ya. Yes, betul Oke, sekali Pak baik. Hendro. Oke, Pak Hendro. Oke, siap. Oke, ini juga Bapak Ibu, kita punya Untuk- info nanti hari Senin nanti kita juga punya acara. Ini dia acara yang luar biasa, spesial leaders training. Oke. Wow, luar biasa. Ini acara sukses. Oke, ya jadi betul. Bagi salah Bapak satu- Ibu yang sudah join di betul. malam hari ini, nanti jangan lupa Iya. untuk ikut di special leader Betul, training ini. Pak Tajib. Ini Bapak Ibu, karena nanti Bapak Ibu akan Oke. belajar tentang bagaimana cara menjalankan bisnis Norland Bisnis dengan baik Norland dan dengan benar. baik. Iya. Oke, Pak Hendro, itu selanjutnya. Oke, dan juga mungkin besok kita akan mengundang Bapak Ibu yang ada di Champion. Oke, nanti besok kita ada meeting sebentar. Mungkin kita akan minta waktu di Zoom ya, 1 jam kita akan ngobrol, diskusi di situ 1 jam bersama para coach ya, Pak Tajib ya. Oke, Betul. nanti Dr. Tommy, Pak Dr. Subi, dan saya juga dengan Pak Tajib juga. Kita akan diskusi, kita pengen tahu tentang masalah-masalah dan kendala yang Bapak Ibu hadapi di lapangan. Oke, jam 13.30 nanti undangannya akan nyusul, kita akan segera sebar melalui grup. Oke, baik. Oke, Pak Tajib. Oke, ya. Yang terdekat kita, oke, karena waktu juga sudah semakin larut Pak Tajib. Oke, semuanya Bapak Ibu boleh nyalakan kameranya. Ya, Oke. dan unmute. Wow. Bentar, dan unmute semuanya Bapak Ibu. Oke. Kita Baik. akan bersemangat bersama ya, cayo-cayo Oke, bersama. kita cayo-cayo ya. bersama. Oke, Pak Maman. Oke. Siap, mantap. Oke, semuanya Bapak Ibu. Di unmute. Oke, ini juga lagi nonton bareng juga. Ya, luar biasa Bu Biasa. Elin ya, luar biasa nih ya. Iya, Pak Makmur Adian juga. Oke, mantap. Oke, Bapak Ibu semuanya saya akan Wow. unmute. Oke, kita sama-sama ya. Pak Rupidin, Pak Hendro Iya, ya, betul. nobar ya, luar Sama-sama biasa kita ya. akhiri acara ini dengan yel-yel kita ya, Pak. Biar Oke, semangat boleh ya. dipimpin ya. Nah, Oke, Pak oke, ini. dipimpin oleh Pak Tajib ya, Pak Tajib ya. Atau Oh, Pak Denny oleh ini nih. Pak Oke. Denny nih ya. Oke, Pak Denny lagi nyetir. Oh, Jangan. lagi nyetir ya. Nanti nggak konsen, nggak fokus. Oke. Oke. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Oke, salam Indonesia. Cayo. Cayo. Cayo.